Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdih wa syukrulillah haqqa syukrih wala haula wala quwata illa billah. Jangan lupa sholawat dan salam kita selalu panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Bapak Profesor Dr. Amin Rais yang saya hormati, para pimpinan ketua partai, pimpinan partai umat. Ini umat bisa umat apa saja kan? Umat Islam, umat Kristen, umat Nasrani. Partai umat. Masya Allah, Alhamdulillah, akhirnya menjadi calon peserta pemilu 2024. Dapat nomornya juga 24. Alhamdulillah. Dan semuanya, terutama ibu-ibu, sudah siap Bu untuk maju jadi calon legislatif? Ini ada 30% enggak? Kayaknya enggak ada nih. Gimana nih Pak Ridho? Ini ada 30% enggak? Alhamdulillah 40%. Kayaknya banyakan cowok. Oke. Tadi dikatakan kalau diundur gimana? Enggak jadi pemilu dong. Kan kayak gitu. Atau kalau mau 3 periode bagaimana? Harus rapat, harus apa? Apa yang Anda lakukan? Nah, saya bilang lagi, suksesi pemerintahan dalam konteks demokrasi itu kita ada suksesi periodik. Kalau dalam konstitusi kita suksesinya 5 tahun sekali. Ya, ada 5 tahun sekali. Tapi ada juga di dalam konteks sejarah Indonesia dulu ada suksesi yang dipaksakan, yang terus menerus zaman era Soekarno. Tapi ada juga suksesi tetap dengan pemilu, tapi pemilunya fabricated election ceritanya. Pasti partai pemerintah menang. Tinggal berapa persen kemenangannya. Pernah kita punya sejarah seperti itu. Nah, kalau kita bicara tentang hari ini, itu ada beberapa kelompok. Satu kelompok yang ingin memperpanjang, yaitu kelompok istana, ingin diperpanjang masa jabatannya, ingin diperpanjang periodenya. Pertanyaan saya, emang negara kita, emang kemarin pemimpinnya ini udah bener? Hah? Udah melindungi segenap tumpah darah Indonesia enggak? Sudah mencerdaskan kehidupan bangsa tidak? Sudah mensejahterakan rakyat Indonesia tidak? Jadi rakyat mana yang disejahterakan? Rakyat Vietnam, rakyat India, rakyat Cina, rakyat Australia. Kenapa? Karena impor garam itu 95% untuk industri impornya dari Australia. Jadi rakyat Australia yang diinikan. Negara sudah dikapling-kapling tidak? Untuk diberikan kepada segelintir kekuatan oligarki di Republik kita. Nah ini persoalan. Kecuali ternyata dia sudah sangat dekat seperti seorang nabi yang benar-benar rahmatan lil alamin, kayaknya kita perpanjang, ya udah kita perbaiki. Kan enggak. Rakyat, kalau perempuan stunting, isu stunting, isu di mana ibu-ibu melahirkan karena kurang gizi, apa yang terjadi? Nantinya anaknya cukup otaknya cuma sekitar umur 4-5 tahun. Ini kondisi kita hari ini. Kemiskinan luar biasa, korupsi kita turun, terburuk sepanjang masa. Ya. Persepsi korupsi 34. Nah, di sini letaknya memperpanjang untuk kepentingan siapa? Nah, ini persoalannya ya. Jadi ada kelompok yang ingin memperpanjang karena kepentingan kelompoknya, proyek-proyeknya belum selesai dan sebagainya, termasuk IKN.
termasuk proyek-proyek yang lain yang ditandatangani oleh pemerintah hari ini, rezim hari ini dengan poros Jakarta Beijing. Itu cukup banyak, dari mulai energi, PLN, SDA, dan sebagainya. Anda bisa cek lagi data-datanya sejauh mana seperti itu. Jadi negeri kita hari ini itu dikuasai 1% penduduk menguasai 50% kekayaan negara Republik Indonesia. Ya, ini persoalan. Kira-kira di sini ada nggak wajahnya yang 10 terkaya di Indonesia? Ada nggak? Tapi apakah itu hegemoni domestik saja? Enggak, global juga demikian. 8 orang terkaya di dunia menguasai 50% keuangan dunia. Nah, ini persoalan. Jadi kalau tadi demokrasi, Anda harus merumuskan demokrasi yang seperti apa yang ingin kita bangun di negara tercinta Republik Indonesia ini. Kenapa? Karena hari ini yang kita praktekkan adalah demokrasi liberal. Liberal, market centered paradigma pasar. Ada enggak kelompok lain? Kan mereka tidak satu-satunya. Kalau mereka memaksakan, ada kelompok lain. Kelompok lainnya siapa? Yang ingin kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Ada, tapi memang banyak misconception di dalam konteks ini. Berpikir kalau kembali itu artinya periodenya seperti zaman Soeharto dulu. Enggak, mereka masih ingin tetap 2 periode. Mereka berpikir militer akan terjadi otoritarianisme. Apakah kemudian difungsi ABRI akan ada lagi? Emangnya hari ini tidak difungsi polisi? Hah? Jangan sampai NKRI bukan negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara kepolisian Republik Indonesia. Kan susah. Ya. Nah, ini persoalan. Banyak persoalan-persoalan yang memang harus disiapkan. Tapi MPR memang itu kita punya multikameral di dalam parlemen kita. Ada MPR, ada DPD. Tapi DPD itu sebetulnya nggak berfungsi hari ini. Karena apa? Karena fungsi konstitusinya tidak jelas. Saya selalu mengatakan kalau Anda jadi anggota DPD itu sama dengan LSM aja. Yang dibiayai oleh rakyat. Karena mendapatkan uang dari rakyat di dalam konteks itu. Kelompok berikutnya apa? Kelompok berikutnya ingin revolusi. Cuma kemarin mendengarkan Prof. Din ya. Prof. Din mengatakan, saya nggak mau revolusi kayak gitu. Ya. Jadi kalau dekretnya siapa yang akan mengeluarkan dekretnya? Nggak jelas. Maka karena ini Anda sudah mendaftar untuk jadi calon peserta pemilu, tentu saja pikirkan bagaimana merebut kekuasaan dengan cara pemilu halal. Pemilu halal. Jangan tergiur money politics. Punya uang pasti menang. Salah. Selama saya menjadi pembicara untuk Bintek DPRD, pertanyaan saya Bapak-bapak, Ibu-ibu anggota DPRD. Siapa yang kemarin menang dengan cara halal? Angkat tangan. Nggak ada yang angkat tangan. Ibu-ibu, saya melatih ibu-ibu jadi caleg. 4 jam kita udah latih. Untuk pemenangan Anda bisa memiliki yang namanya modal sosial. Punya jamaah, punya konstituen, punya ormas, punya organisasi. Manfaatkan itu, kapitalisasi itu. Jangan percaya punya uang pasti menang. Itu artinya Anda membunuh Tuhan. Ya. Anda imannya kiwir-kiwir. Siapa yang di sini tidak percaya qadha dan qadar? Ya. Insya Allah Partai Umat sudah dicatat di atas sana untuk bisa
masuk di parlemen dan memberi kontribusi terhadap perkembangan kemajuan negara Republik Indonesia. Jadi harus apa? Harus bekerja, ya, dan berdoa agar Allah mengijabahi cita-cita dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Dengan cara apa? Social capital harus dimaksimalkan. Tapi Bu, kalau nggak punya uang, kata Bung Tafa Nahra tadi, nggak bisa. Kos politik pasti ada. Tapi kalau Anda suap rakyat dengan 20.000, katanya dalam politik, dalam demokrasi, Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat, suara Tuhan. Masa suara Tuhan dibayar 20.000? Ya, jadi reach out ke pemilih, knock the door. Ya, sampaikan kenapa Anda ingin berkuasa. Kenapa Anda ingin menjadi anggota DPR di dalam konteks itu? Dan kalau janji, mesti nanti harus ditepati. Amanah. Jangan jadi munafik. Ya. Jangan sampai Anda sudah menang di DPR, yang Anda lakukan lupa kepada umat. Padahal namanya partai umat. Nah ini penting. Ya, ada kos politik. Pelajari regulasi yang ada di KPU. KPU masih ada nanti rekrutmen sebentar lagi, rekrutmen provinsi, kabupaten, kota. Ini yang saya selalu katakan, KPU tidak akan jadi penyelenggara pemilu yang kuat. Kenapa? Karena siklus KPU-nya tidak membuat KPU-nya kuat. Akhirnya dia baru jadi anggota KPU petentang-petenteng sebagai pejabat. Akhirnya tidak amanah, bisa juga. Perhatikan itu, di mana manipulasi-manipulasi yang ada. Pertama DPT. DPT ini tricky. Dan setiap 5 tahun ini menjadi masalah. DPT. Bisa digelembungkan, bisa diciutkan. Anda nanti perhatikan di setiap TPS kalian, itu harus ada yang mengawasi, terutama DPT. Itu manipulasi itu di situ. Manipulasi berikutnya di mana? Kecamatan. Karena dia jauh dari TPS dan dia jauh dari KPU. Karena jauh, dengan mudah mereka akan terjadi manipulasi dan sebagainya. Itu di kecamatan. Kita nggak bisa ngawasi. Selain Anda berdoa kepada Allah, semoga malaikatnya itu memberikan bantuan kepada kita semua, dikirimkan malaikat-malaikat kecil untuk membantu supaya tidak dimanipulasi. Baru kemudian, apakah bagaimana ke MK? Kalau bisa jangan sampai ke MK. Bagaimana kalau nggak ke MK? Rakyat berdaulat. Pakai jalur politik saja, jangan jalur hukum. Untung di sini nggak ada Refli Harun yang hukum. Karena kalau jalur hukum, emangnya data-data Anda dibaca oleh anggota, oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Ya. Pemilu 2019 Anda evaluasi. Kalau dulu di pemilu 55 suara masyumi itu ada di kota-kota besar dan luar Jawa. Suara NU itu ada di Jawa dan desa. Kalau di 2019 Anda bisa lihat 9 partai politik itu terbesar suaranya. Kira-kira Anda mau mengambil suaranya siapa? Ya, jadi bikin strategi pemenangan pemilu. Bagaimana caranya menjaga ini? Memang fungsi menjaga suara itu harusnya KPU. Rakyat sudah membayar triliunan untuk KPU menjaga suara rakyat aman sampai di Jakarta. Tapi nggak bisa dipercaya persoalannya. Oleh karena itu, mudah-mudahan di dalam konteks ini Anda masukkan kategori yang ikut pemilu. Kecuali sebagian dari sini yang kategori untuk revolusi. Anda nggak?
Ada enggak? Nah, kalau yang ikut pemilu, fokuskan di dalam pemilu itu. Ya, jadi jangan kemudian kemana-mana di dalam konteks itu. Apakah kemudian bagaimana dengan regulasi-regulasi yang ada? Banyak yang kemudian memang memperberat partai politik peserta pemilu. Mudah-mudahan Partai Umat bukan termasuk partai yang sudah tersandra oleh oligarki para bandar. Ya? Di sini ada oligarki politik, oligarki ekonomi, oligarki sosial. Kenapa? Duitnya dari mana? Biasanya kalau pemilu itu yang hilang itu bank. Sekarang yang hilang kemarin itu yang hilang asuransi. Lembaga asuransi hilang 50 triliun, 54 triliun, digelontorin lagi 20 triliun uang negara. Ini jadi masalah. Ya, regulasi menjadi sangat penting Anda pahami dengan baik. Kenapa? Karena menurut saya Partai Umat ini menjadi partai yang di TO, target operasi. Ya, nggak tahu karena mungkin ada Prof. Amin Rais, ada ya kalian-kalian yang sangat vokal suaranya. Jadi kembali lagi, kalau kita melihat untuk apa diperpanjang. Jadi kalau dalam Muhammadiyah disebut Darul Ahdi wa Syahadah, negara persaksian, negara perjanjian, negara Pancasila sebagai negara persaksian perjanjian. Perjanjiannya di dalam konstitusi itu adalah 2 periode. That's it. Karena kalau mau diperpanjang, kepentingan siapa? Kepentingan oligarki, kepentingan rezim yang berkuasa. Tidak sama sekali kepentingan rakyat di Republik ini. Hari ini kita butuh perubahan, mudah-mudahan yang terjadi adalah perubahan dengan cara-cara halal. Insya Allah, kekuasaan itu adalah selalu dipertukarkan oleh Allah. Jadi insya Allah kalau hari ini Anda percaya bahwa Anda akan merebut kekuasaan itu, harus percaya, harus beriman 100% supaya kita bisa berjalan lebih jauh. Ya, saya pikir itu mudah-mudahan ini menjadi trigger untuk kita bicara ini. Takut enggak kalau dikatakan sebagai partai identitas politik Islam? Gak masalah, dalam ilmu politik itu biasa saja. Menang karena apa? Karena satu, model psikologis, partai political identification. Menang karena apa? Sosiologis. Apa saja? Anda memilih karena etnik, karena umur milenial. Ada milenial nggak di sini? Kok saya lihat kolonial semua? Ada milenial, kelompok milenial. Jumlahnya banyak sekali. Dulu saya pernah menghitung 17 sampai 29 tahun, cek yang ahli demografi, di mana saja mereka. 53 jutaan kalau usia itu. Karena itu menentukan, ya, ikut menentukan di dalam konteks itu. Apa saja yang lain? Kaya, miskin. Partai dulu di Australia, partai liberal, itu partainya pebisnis, orang kaya. Partai buruh, partainya orang-orang miskin. Jadi kaya miskin bisa menjadi identitasnya. Ada apa lagi? Urban rural. Yang tadi saya katakan, masyumi, perkotaan, NO, pedesaan. Itu konstituennya. Sehingga orang pedesaan banyak dulu yang ikut. Apa kata Pak Kiai dalam konteks ini? Partai zamannya kita bahas tentang politik aliran di dalam konteks. Itu biasa saja. Dan agama. Dan jangan pisahkan agama dari politik. Kenapa? Karena agama ialah kemudian yang memberikan sumber moral. Moral itu sangat penting di dalam konteks ini. Akhlak sangat penting di dalam Anda berpolitik. Sehingga tidak hanya di dunia, tapi nanti di yaumil hisab Anda harus lapor. Apa yang Anda lakukan pada saat pemenangan pemilu itu. Jadi itu di situ penting, jangan kemudian kita bermain-main dengan kekuasaan.
Karena nanti kita akan bertemu dan harus melapor kepada Sang Maha Pencipta pada saat yaumil hisab. Mudah-mudahan doa saya, ya, nasru minallah wa fathun qarib. Wabassiril mu'minin untuk partai umat. Amin ya rabbal alamin. Kalau salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.